Selamat siang, all leaders. Kata leader atau leadership pasti bukan menjadi hal yang baru buat kita semua, termasuk kalian semua. Dua kata ini tidak dipungkiri seringkali dikaitkan dengan kesiapan, pengalaman, atau bahkan berapa tim yang pernah kamu pimpin. Dan akhirnya dengan pemahaman ini kita mulai berpikir dan bertanya pada diri kita sendiri, am I too young to lead? Am I ready to lead right now? Or am I good enough to lead? Terdengar tidak salah, tapi bagaimana jika pemahaman ini justru menjadi penghalang terbesar bagi leadership? Atau bahkan pertanyaan-pertanyaan ini muncul justru dari calon pemimpin terbaik di masa depan. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan dari luar kita yang mungkin bertanya, kamu umur berapa ya? Kamu bisa mimpin apa ya? Pengalamanmu apa? Akhirnya kita mulai tergiring pada pemahaman ini dan kita merasa kayaknya bener deh, ini bener deh. Saya ajak Anda untuk mundur 20 tahun yang lalu lewat pintu waktu di sebelah saya. Seorang remaja, dia bersekolah di sekolah favorit di kotanya saat itu. Remaja ini bukan remaja yang bersinar, dia tidak punya prestasi yang patut dibanggakan. Dia juga tidak memimpin organisasi apapun di sekolahnya saat itu. Bergaul aja susah bagi remaja ini. Karena dia punya kekurangan di wajahnya. Alih-alih mau menemukan potensi diri, ngelihat teman aja udah gak pede gitu. Istirahat makan siang, makan sendiri sudah jadi hal yang biasa bagi remaja ini. Dan kadang karena remaja ini terlalu malu untuk makan sendirian di kantin, dia memilih untuk bersembunyi di perpustakaan. Dia menghabiskan waktu istirahatnya di sana supaya tidak kelihatan kalau dia nggak punya teman. Dan sungguh, seorang remaja ini selalu melihat potensi itu dilihat dari pencapaian, dari nilai, dari seberapa banyak kamu terlibat dalam organisasi di sekolah, sehingga remaja ini pun sungguh tidak bisa melihat potensi yang ada di dalam dirinya. Waktu kita habis, kita kembali ke 20 tahun yang akan datang, lewat pintu waktu di sebelah saya. Dan remaja itu adalah saya. Saya bertumbuh bukan dari siswa bersinar, bukan siswa yang punya prestasi. Saya tidak memimpin organisasi apapun. Bergaul menjadi hal yang sangat susah bagi saya karena saya punya kekurangan di wajah saya. Dan saya pun bertumbuh dengan pengertian bahwa ketika kamu memimpin, ketika kamu menjadi orang yang hebat, kamu harus punya pengakuan, kamu harus bisa diakui, kamu harus punya pengalaman, kamu harus punya kesiapan, kamu harus punya nilai, kamu harus punya organisasi yang kamu pimpin. Sehingga akhirnya saya pun mundur teratur dan mulai berpikir, oke, berarti ketika saya bertumbuh menjadi dewasa, saya harus mengejar semua itu. Dan memang, akhirnya selama perjalanan hidup saya pun saya mengejar semuanya. Termasuk posisi, pengakuan, dan juga pengikut. Tapi hari ini, semua itu sudah saya capai. Hari ini, saya punya posisi, saya diakui, saya punya 90 tim yang saya pimpin dalam perusahaan. Tapi tidak membuat saya merasa yakin, am I a good leader? Or sometimes I ask myself, do I deserve this position? Pertanyaan itu masih terus muncul di pikiran saya. Dan ternyata tidak hanya saya, banyak orang punya jejak yang sama.
I call it as a PVF trap atau jebakan yang saya namai PVF. What is PVF stands for? Yang pertama, position. Kedua, validation. Dan yang ketiga, follower. If I have a title, I am a leader. If people validate me, I am matter. And if people followed me, it means I'm good enough, I'm ready. Dan ternyata ini tidak terjadi pada ranah leadership saja, tetapi pada kehidupan sehari-hari pun kita terjebak dalam the PVF trap. 48% pengguna internet di Indonesia adalah remaja usia 13 sampai 18 tahun. Dalam rentang waktu penggunaan sehari 4 sampai 7 jam. We scroll, we compare ourselves by what they see, by what they want, by what they expect about us. Mungkin di masa saya yang tadi saya bilang aja Anda 20 tahun yang lalu, saya nggak bisa scrolling karena I don't have any gadget. Kita tidak hidup di era digital saat ini. But actually I'm comparing myself to others. Dan keadaan ini membawa saya mengerti saat ini, we never lack of ability, but actually we are lacking of self-trust. Kita nggak pernah krisis kemampuan. Sesungguhnya begitu banyak potensi yang kita miliki. Tapi ternyata kita tidak pernah bisa mempercayai diri kita sendiri. At one point, and the leadership never start when other trust you first. The leadership always start when you trust yourself at the very, very first. So maybe we've been measuring the leadership wrong way. We think that we are a success when you have that position. Anda hebat ketika Anda mendapatkan begitu banyak pujian dan pengakuan dari orang lain. Atau bahkan terakhir, Anda sukses diukur dari seberapa banyak pengikut yang Anda miliki. Dan menurut kita semua, inilah arti kesuksesan. The successful leader akan punya ini semua. But the moment when you realize this chain actually weighing you down, semua ini justru membawa Anda kehilangan diri sendiri. So, we need to take it off. And it's always start when you realize that you are the star. It's not about collecting that PVF stars, but again, when you really, really realize that you are the star, no matter what. Ini bukan bicara kapan kamu siap, never. Tapi ini bicara tentang kapan kamu mulai percaya dengan dirimu sendiri. Ini bukan tentang mengumpulkan pujian, bukan mengumpulkan orang-orang yang setuju dengan Anda, tapi bagaimana Anda berdiri untuk dirimu sendiri saat orang tidak setuju dengan Anda. Bukan tentang mengumpulkan seberapa banyak pengikut,
yang suka dengan Anda. Tapi bagaimana membawa hidupmu jadi dampak bagi orang lain. Self-trust perlu latihan. You need to practice your self-trust. Ada 3 poin yang akan saya bagikan buat kalian semua, yang saya pakai untuk remind myself about my self-trust. Karena sebagai seorang leader, tentu pasti kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Yang pertama, self-worth. Hargamu tidak ditentukan oleh penghargaan orang lain. Nilaimu tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Jadi stop wasting your time untuk memenuhi penilaian orang lain. Semakin kamu memakai waktumu untuk mengenali dirimu sendiri, semakin kamu bisa mengerti begitu banyak potensi yang belum kamu temukan hari ini. Kedua, self-growth. Tidak siap itu pasti. Gagal itu untuk bangkit lagi. Tidak diakui bukan untuk pembuktian diri, tapi untuk memahami bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan untuk mengembangkan dirimu. Berikan waktu, berikan space, berikan ruang untuk dirimu membuat kesalahan, belajar dari kesalahan, dan menerima itu sebagai kebaikan untuk masa depan. Ketiga, self-goal. Mimpi besar semua pasti punya. Tapi mimpi besar tidak ada artinya jika tidak dimulai dari goal kecil. Saya mau bicara buat kalian semua di tempat ini, yang mungkin hari ini kalian merasa, saya belum punya goal besar. Saya masih, goal saya cuma sehari demi sehari. Oke, let's practice. Karena tidak ada goal besar yang bisa dinyatakan tanpa goal kecil yang Anda lakukan secara konsisten, disiplin, dan bertanggung jawab. So, maybe today, the bravest thing that we can do right now is to trust yourself just a little more than yesterday. Dunia ini tidak pernah memerlukan pemimpin yang sempurna. Tapi dunia ini memerlukan orang-orang yang percaya pada dirinya sendiri lagi, dan lagi. Self-trust is all you need to begin your leadership journey, and it start with you right here and right now. Thank you.